Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dede Gita dengan NIM 502022109. Kalau tadi saya sudah menjelaskan pengertian dasar dari perbandingan hukum pidana, lalu saya menjelaskan secara singkat juga tentang keluarga hukum atau family hukum, dan sekarang saya akan menjelaskan karakteristik dari sistem hukum tersebut, yaitu ada civil law, common law, hukum sosialis, hukum agama, dan legal system atau campuran. Yang pertama kita akan masuk di civil law, sejarah dan ciri umumnya. Mereka ini berasal dari hukum Romawi dan dikembangkan di Eropa kontinental. Lalu yang kedua, sistem hukum tertulis dengan kodifikasi yang sangat rinci. Civil law dalam sumber hukum dan prosesnya. Sumber utamanya adalah undang-undang tertulis, lalu ada jurisprudensi dan doktrin sebagai sumber sekundernya. Lalu yang ketiga, proses inkuisitorialnya itu adalah hakim memegang atau memimpin pemeriksaan. Selanjutnya adalah civil law dalam contoh negaranya, yaitu ada Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda, termasuk juga di Indonesia karena Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Terus ada juga Jepang dan beberapa negara Amerika Latin. Selanjutnya kita masuk di common law, sejarah dan ciri umumnya, yaitu berasal dari Inggris, berkembang melalui presiden pengadilan. Yang kedua, dia hakim berperan aktif dan memiliki kekuatan dalam menciptakan hukum. Dia juga lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Kita masuk di common law, sumber dan prosesnya. Yang pertama, sumber utamanya adalah presiden, case law, dan keputusan hakim. Terus ada lagi undang-undang hanya menjadi pelengkapnya, dan dia ini prosesnya secara adversarial, di mana pengacara memegang kendalinya. Contoh negara common law yaitu ada Inggris, Amerika, Kanada, Australia, India, Singapura, negara bekas koloni Inggris. Selanjutnya kita akan masuk di hukum sosialis. Karakteristiknya ialah berasal dari sistem hukum Uni Soviet. Terus tujuan utamanya adalah kepentingan kolektif dan ideologi sosialis. Selanjutnya ada negara memegang penuh atas hukum. Terus hukum sosialis juga memiliki contoh negara. Yang pertama adalah Tiongkok, Vietnam, terus ada Kuba, beberapa negara bekas Uni Soviet. Hukum digunakan sebagai alat kontrol di sana. Selanjutnya ada hukum agama atau religius secara karakteristik. Dia berdasarkan ajaran agama dan kitab suci, yang dimana norma hukum bersifat moral dan spiritual, terus diterapkan pada aspek pribadi sosial masyarakat. Contoh dari sistemnya itu adalah hukum Islam atau Syariah, itu ada di Arab Saudi dan Iran. Yang kedua ada hukum Hindu, di mana itu India dalam hukum keluarga. Terus yang ketiga ada hukum Yahudi, Israel, yaitu hukum urusan keagamaan. Selanjutnya ada sistem campuran atau mixed legal system, yang dimana menggabungkan unsur dari dua atau lebih sistem hukum. Contohnya adalah Indonesia, ada civil law, terus lagi hukum Islam, ditambah lagi dengan hukum adat. Yang dimana sistem campuran ini bertujuan mengakomodasi keragaman sosial dan budaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.